Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darani amin. Wa qala radhiyallahu anhu yaqulullahu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Malam ini kita akan belajar bab yang berjudul ikhlas. Bab yang berjudul tentang ikhlas. Ikhlas itu apa, Habib? Ikhlas itu adalah mengerjakan amal yang kita lakukan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar karena kita ini sadar bahwa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melihat kepada kita dan mengetahui apa yang kita lakukan baik secara zahir maupun yang secara batin di dalam hati kita, semuanya diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandangan Allah, perhatian Allah, paneka lebih hebat daripada perhatiannya makhluk. Maka kalau kita ingin beramal, gunakan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang dia itu berharap untuk pertemuan dengan Tuhannya. Kita ini suatu saat nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu. Amben abojeng neka sapa sembah, amben neka nyembah sapa Allah, beb. Amben sedekah neka tujuannya minta pahala sapa Allah, beb. Sampai neka puasa tujuannya nyala pahala nasapa Allah. Allah yang akan sampean setiap hari sampai ini sembah. Nanti ketika kita meninggal dunia akan tiba saatnya kita akan lihat Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, siapa orang yang dia mengharapkan pertemuan denganku Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang dia itu berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan kunci supaya bisa bertemu dengan Allah, melihat keindahan Rabbul Alamin. Allah Ta'ala sendiri yang memberikan resep, mengatakan falya'mal amalan salihan, maka beramallah kalian ketika ada di dunia dengan amal yang saleh, amal yang murni, amal yang bagus, amal yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian mensyirikkan dengan beribadah kepada Allah kepada sesuatu apapun. Jangan kita campur niatan amal kita untuk selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beramal bukan hanya untuk Allah, tapi kita campur untuk makhluk, untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk pujian, bahkan untuk kehormatan. Maka amal kita tidak murni untuk Allah. Dan Allah sudah bilang dalam Al-Quran, yang berharap bertemu denganku maka beramallah dengan baik di dunia dan tidak berharap kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La manusaiki, yang dia berhasil beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dan akan dikumpulkan dengan manusia yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi Muhammad, nanti akan tiba satu saat ada 7 kelompok manusia pada saat datangnya hari mahsyar, saat kita nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, semua orang dalam keadaan ketakutan dan kepanasan. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 kelompok manusia yang dia tidak mendapatkan sedikit pun panasnya matahari, tidak mendengarkan jeritan orang-orang yang merintih pada hari kiamat, bahkan tidak melihat kedahsyatan hari kiamat dan hari pada saat kita dikumpulkan oleh Allah di pada mahsyar. Mereka akan dibawa naungan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Habib, di antara 7 kelompok itu? Yaitu di antaranya adalah seseorang yang dikatakan dakara rajulan tasaddaqa bisadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Dikatakan oleh Rasulullah, di antara salah satu orang nanti yang akan berdiam diri ada di bawah arusnya Allah Ta'ala, yaitu orang yang ketika di dunia dia itu bersedekah menggunakan tangan yang kanan,
ternyata yang kiri tidak tahu. Jadi dia bersedekah, yang kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan yang kanan. Jadi apa yang dikeluarkan bahkan yang kiri tidak tahu. Ini isyarah ya. Artinya yang kita lakukan itu sampai saking sangat-sangatnya kita menjaga supaya amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu makhluk yang lain tahu, sampai-sampai yang kiri pun tidak tahu. Kalau perlu kita beramal tidak perlu orang tua kita tahu, bahkan orang di sebelah kita kalau perlu pun tidak tahu, bahkan kalau bisa kita simpan bahkan kepada orang yang terdekat dengan kita, sehingga amal tadi betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampean berhasil Pak mengamalkan ini, maka sampean sudah mendapatkan salah satu tiket untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad bisa lihat Rasulullah nanti pada saat kita sudah masuk dalam kubur, maka dialah manusia yang paling banyak peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat dengan Allah yaitu Nabi Muhammad, maka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad yang paling jelas untuk melihat Allah. Dan Nabi Muhammad sudah ngasih resep, yang kepingin mendapatkan tiket ini bersedekahlah atau beramallah, sembunyikan amal kita. Jangan sampai ada orang yang lain yang tahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil punya perasaan seperti ini, maka kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad ini khawatir Pak, takut. Sampai Nabi Muhammad mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, kata Rasulullah. Saya ini takut. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad? Apa umatnya terjebak dalam perzinaan? Apa yang dikhawatirkan sama Rasulullah? Apa umatnya terjebak dalam perjudian? Apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Apa yang dikhawatirkan Nabi Muhammad? Apakah melakukan dosa-dosa yang lain? La, kata Nabi Muhammad. Di antara maksiat demi maksiat, ada satu maksiat yang paling aku takuti. Apa ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, as-sirkul asghar. Yang paling aku takuti yaitu dosa yang bernama syirik kecil. Bernama syirik kecil. Sahabatnya tak kerjet. Anaknya dosa apa? Mas sampai Nabi Muhammadnya macam koboter. Kok sampai takut sekali Nabi Muhammad? Maka dikatakan, kalau ya Rasulullah, wa masirkul asgar. Nabi Muhammad syirik kecil itu apa? Kok sampai panjenengan ini takut? Bahwa Nabi Muhammad ini sudah lihat neraka Pak. Nabi Muhammad ini sudah lihat alam kubur. Ketika sudah pulang dari itu semua, dikatakan ada satu dosa yang paling saya takutkan, saya khawatir sama kalian. Apa yang dikhawatirkan? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ar-riya, yaitu riya. Riya itu mencampur amal tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham? Menampaian toronolok pengajian Rotibul Haddad Pak ikhlas. Men ikhlas nika sapal boy se pidato engki ngereng kasokan. Anakan mana ikhlas? Sampean mangkat ke masjid tujuanna apa? Ibadah. Bermaabai kondisina engki pakun ibadah. Waman Habib Ahmad tak nyaman, engki men odi Habib pa, men Habib Ahmad teh. Mas sampean ampu ngaji. Ya kan enten. Ampe neka benne karena Habib, berne karena kiai, berne karena masjid tah, tapi karena Allah Subhanahu. Jadi dimanapun sampean berada, di majelis manapun, sampean akan bawaannya itu adem, ayem, karena sampean niatnya karena Allah. Yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Begitu ya, semoga kita mendapatkan keberkahan ya. Jangan kita nanti ngoyo-ngoyo beramal, ternyata kita ini hanya minta pujian sama manusia, hanya minta kedudukan di hadapannya orang. Akhirnya amal kita tidak untuk Allah, dan ujung-ujungnya satu, pahala yang kita keluarkan akan habis. Yang lebih rugi lagi, kita kehilangan kesempatan dengan amal yang barusan kita lakukan. Seandainya karena Allah Ta'ala, maka akan menjadi sebabnya kita wafat husnul khatimah dan akan disambut sama Nabi Muhammad SAW. Mereka kan eman. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mereka membocorkan informasi saudara. Ketika melihat ada orang yang beramal, ternyata amalan mereka campur. Tak yang kui Allah tak dicampur dengan yang lainnya. Ketika nanti orang itu meninggal dunia, orang yang beramal hanya untuk manusia dan bahkan untuk hal-hal yang lainnya, dikatakan idhabu ilal ladzi kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Kata Allah Ta'ala, idhabu, ay pergi.
Ayo on tour, pergi, cari kemana? Ila alladzi kuntum turauna lahum. Kata Allah Ta'ala, pergi kamu kepada mereka kelompok manusia yang kamu dulu beramal untuk mereka, bukan karena untuk aku. Hal tajiduna, apakah kamu akan mendapati, kata Allah Ta'ala, hal tajiduna indahum khaira, apa kamu akan menyaksikan bahwa orang yang dulu kamu riai, yang kamu beramal untuk orang tersebut, apakah sekarang bisa memberikan kebaikan? Tak bisa, Pak. Orang dalam kubur nih, Pak, bos sampean cuma bisa gaji sampean ketika di dunia. Engki-mengki. Oh, sampean kerja di mana? Perusahaan. Perusahaan hanya jamin sampean ketika sampean masih napas di dunia. Tidak bisa siapapun di dalam kubur ngasih upah, itu tidak bisa. Yang bisa ngasih upah cuma Allah Ta'ala. Ketika orang di dunia beramal bukan karena Allah, mulai dia masuk dalam kubur, ditinggal sama keluarganya, ijen, dewekan, kadibi di dalam kubur, minta pahala. Ya Allah, dulu saya pengajian, ya Rob saya dulu rotipan, ya Allah dulu saya kerja bakti, ya Allah saya umroh, ya Allah saya sedekah, mana pahala saya? Kata Allah Ta'ala, enggak, dulu kamu beramal bukan untuk saya. Kau dulu mendekat kepada guru supaya minta pujian, kau tujuannya tidak lillahi ta'ala, jangan minta pahala sama saya. Orang dulu kau berharap minta pujiannya orang, sekarang kau minta sama dia. Coba saya mau lihat, bisa tidak orang itu nolong kau sekarang? Tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramal yang kita lakukan yang ikhlas akan diterima oleh Allah dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneka informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keselamatan Allah Ta'ala. Allah. Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah akan merawat amal yang diterima oleh Allah, faluwa, maka akan berkembang. Separuh kurma sampai keluarkan ikhlas karena Allah Ta'ala, neka men etarema sarang Allah, neka amal seetarema, neka erawat sarang Allah sampai raja. Saking besarnya satu kurma kalau ikhlas dirawat sama Allah Ta'ala, saking besarnya bisa menutupi api neraka dan orang ini terlindungi dari neraka Allah. Saparo ikhlas, selamat sampean. Berma mendujuta. Habib untuk antum Alphard, swarga iki Pajero ya, swarga nomor 4 iki. Cedol iki latar niki, latar iki teras iki lumayan sampean kelesetan ning kono ya, kita bidadari liwat-liwat. Nek kudu ikhlas, berarti sakit sakone boy punten. Nek sakone carane ka berma raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak aku tuh paham kak, sakone ikhlas neka bisa melindungi dari api neraka. Bagus teh neraka, boingki separuh kurma selamat. Asal ikhlas. Bagaimana tenaga, bagaimana sampai sakit tengah, bercucuran iki kerja bakti sampai ono sing kesetrum umpane iki, bodo se kekek kala jengking umpana. Kekek ular mata iki, Gunung Rumo Pagar Batu, mantar sehat afiat iki. Kayak ulan olah mata ya, ularnya yang mati bahaya. Ular Pak, tapi kena binekna ada lecak ada songot langsung lecak saya ini keren beb, iya ulo mati kado omah kon dicokot ini ya prai ya atau mancar selamat taingki boneka berumah men ikhlas kak, ikhlas neka bener karena Habib, tapi ikhlas neka karena Allah. Jadi beda Habib tak ada Habib pakun semangat lokasi sobung Habib tak anas loyo enten karena dia bukan karena Habib, karena Allah melihat. Lah ketika sampean punya perasaan seperti ini kabar gembira bahwa sampean akan diwafatkan husnul khotimah, dan mungkin sampean mati husnul khotimah kecuali zina, maksiat sampean di masa lalu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paneka barokah ikhlas. Ini semua adalah barokah daripada kita melakukan amal yang ikhlas. Sampai dalam satu riwayat dinyatakan di sini, wa mizanul ikhlas, ukurannya orang ikhlas itu bagaimana Habib? Annaka idza kunta kariman mutasaddiqan wa nuthiba ilaikal bukhul, apabila kamu ini adalah orang yang dermawan, orang yang kaya dermawan, dan kamu tuh ahli sedekah, tapi masyarakat viral mengatakan kamu ini cerai. Orang-orang nyangka sampean cerai, padahal tanpa sepengetahuan orang-orang uang sampean itu sudah cair kemana-mana. Ada lagi au aliman da'iyan wa nuthiba ilaikal jahal, atau ada orang alim maca kitab bagus, apal Quran, hadis mapan, akhlak bagus, kemudian min ahli nur, hatinya bercahaya,
menjadi daya tarik untuk masyarakat sekitar tobat kepada Allah, berubah menjadi orang yang lebih baik. Da'iyan ilallah, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi wa nusiba ilaikal jahal, tapi kamu dikatakan orang bodoh. Padahal kamu ini alim, tapi orang mengata-ngatai kamu bodoh. Dikatakan oleh ulama, lam takdob, jangan ngamuk. Fa in godibtah, kalau kamu itu marah ketika diberlakukan seperti itu, falasta mukhlison, maka kamu bukan termasuk orang yang ikhlas. Wa innama ta'mal li nafsik, karena sesungguhnya kamu itu beramal hanya untuk nafsumu wa hawaha, dan untuk hawa nafsumu. Kalau kamu orang yang dermawan, jangan sakit hati ketika dipuji, ketika dihina menjadi orang yang pelit. Dan ketika kamu menjadi orang yang alim, jangan sampai kita ini marah ketika kita dihina menjadi orang yang bodoh. Karena kita beramal bukan untuk pujian dari manusia, tapi hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri paling selamat Allah ta'ala. Sampai pada puncaknya. Apa puncak daripada ikhlas roa? Ikhlas roa puncaknya apa? Alla tuhibba mahmadatun nas, yaitu alla tuhibba mahmadatun nas, kamu tidak suka untuk dipuji oleh manusia. Ketika sampean tidak berharap pujian, Pak, sampean tidak berharap pujian, itu baru daripada puncak ikhlasan. Ikhlas neka, Pak, ibarat biji. Semakin sampean tanam di dalam, maka semakin kokoh itu akarnya dan pohonnya akan semakin bagus. Sampean mau menanam mangga, gali bolongan. Kalau cuma bolongannya sedikit, mangganya ditaruh, ancor akarnya. Tapi kalau sampean gali sampai dalam, Beb, terus dimasukkan itu bijinya, lalu nanti akan menjadi akar, kuat akarnya. Arwah amal semakin disimpan, orang tidak ada yang tahu, cukup dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal tadi akan menguat. Kalau sudah menguat, akan menjadi pelindung sampai dari api neraka. Tapi kalau sudah amalnya itu ada di atas, Pak, ngambang-ngambang, apalagi ditebar di atasnya tanah, tak apa masuk atasnya tanah, kira-kira biji tadi akan tumbuh apa tak tumbuh? Saya kompak, tumbuh apa tak tumbuh? Tak tumbuh, jadi gimana mau tumbuh ini? Gimana mau tumbuh? Tidak bisa. Masukkan ke tanah, tumbuh. Kalau cuma taruh di atasnya, tidak tumbuh. Ditaruh di bawah saja, tidak dalam, tidak tumbuh. Apalagi taruh di atasnya, tidak bakal tumbuh. Kata Nabi Muhammad, ya begitulah amal. Semakin kita simpan rapat-rapat, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Beginilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dikatakan oleh Imam Ali Karamallahu wajha. Sampai tahu orang ria itu siapa? Ini penting nih kak, ibu-ibu nih kak, kudu memperhatikan nih kak. Apa Habib ciri-cirinya riya? Dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajha, lil mura'i arba'u alamat. Orang yang riya, yang mencari pujian orang itu ada 4 alamat. Yang pertama adalah yaksulu idakana wahda. Dia akan malas ketika sendirian. Menkadibi malas. Menkadibi malas. Setong. Nomor 2, wayun satu idakana finnas. Dia akan menambah semangat ketika di hadapan manusia. Menbado manusia meningkat. Tak ada orang loyo engki duduk. Tak ada bos toju aroko engki. Waduh bede bos macam ini karyawan ini. Tidak ada bosnya molor. Engki molor WA, Instagram, TikTokan engki macam-macam. Bede bos kenceng. Saya buku sudah rapi dirapi-rapikan. Posang karena di BK, aneka tak karena Allah, karena bos ini. Aneka ketika ada orang menambah semangat. Napa boleh beda martoa? Saja nih, songkok mereng ini, marjaja. Nama kerudung neka sudah tepak, posang tepak ini. Calon mertua iki beb, waduh. Semoga lancar pernikahan semuanya yang kawin ya. Dan semoga yang belum kawin cepat kawin semuanya, amin. Ini kalau sudah ada orang menambah semangat, tapi menkadibi loyo, bermana? Wa yazidu fil amal ida asna alaih, dan dia akan semakin bertambah amalnya ketika dipuji. Bu nacong, percaya, sajan semangat. Ya Allah, ya apa ini? Ya apa ini? Bertambah ketika dipuji. Kemudian dia akan berkurang. Wayan kusu idadama bihi, dan dia akan mengurangi amal, lemes, tak semangat amal ketika dihina melemah, ketika dipuji meningkat. Aneka ciri-ciri daripada orang yang dia itu beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menteri paling ikhlas Allah ta'ala ya. Sudah, tidak usah macam-macam. Yang penting sampean beramal yang baik,
sehingga betul-betul kita ini akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bisa dapat keberkahan iki. Ikhlas nika kenangan ate, Bu. Ikhlas nika kenangan ate. Tak ada saya tahu. Tak ada saya tahu. Siapa yang mau tahu? Tidak ada. Itu rahasia Allah itu. Itu rahasia Allah. Bahkan malaikat nika tidak bisa mencatat apa yang disembunyikan di hati, tidak bisa. Malaikat ini bisa mendeteksi ini amal baik atau buruk. Dari mana, Habib? Dari bau. Kalau orang itu melakukan baik, maka dari badannya akan keluar aroma wangi, catat kefokusan. Ketika orang itu melakukan maksiat, dari tubuhnya akan berbau busuk, maka catat keburukan. Tapi yang disimpan di hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, ikhlas ini betul-betul jangan berdalil sakone ikhlas nika lebih fokus daripada banyak tapi tak salah. Si fokus banyak tapi ikhlas. Ayo tanya agak ulah 2010 100 beda kota amal kemana saya keluar 1000 2000 5000 10 20 30 40 50 100 kemana saya keluar 100 receh kayak gini. Manakah kudu paham ketika sampai itu betul-betul amalnya lulus karena Allah, semakin girang ya, karena kita sadar yang dikeluarkan itu akan ketemu di akhirat dan yang tidak dikeluarkan tidak akan ketemu di akhir. Keluarkan nanti akan ketemu lagi. Kalau cinta jangan cinta palsu. Berma cinta palsu beb, menampian cinta ke harta sampean tak keluar deki harta neka kapan kipole beda akhirat. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tupun Allah Ta'ala tak bisa orang mereka mendapatkan derajat iman sesan tak bisa kecuali dia berhasil mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Korbankan perasaanmu akan mendapatkan sesuatu yang membuat belanggamu hilang. Seneng kan tono yang paling buat cintai apa tono itu baru ikhlas namanya karena Allah Subhanahu